Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Saya akan bacakan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Sudirman Waruwu, kemudian liturgi oleh Diaken Gelora Sembiring, dan doa persembahan oleh Diaken Hanarinasi. Kemudian kantong persembahan 1 oleh Diaken Ferdila Tekai, kantong persembahan 2 oleh Penatua Robert Alexander Naruru. Kemudian warta jemaat akan dilayani oleh Diaken Richard Sevran. Demikian petugas pelayan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Kita terus memuji Tuhan. Kembali kita angkat satu pujian, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dalam Yesus. Hidup
menyelamatkan hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia hati kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Nats pembimbing pada hari ini, mari kita membuka Alkitab kita. Terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Nats pembimbing terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 18, kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena merasa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulangi, karena masa depan sesungguhnya ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian nats pembimbing kita pada pagi ini. Kita akan bersyukur atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, dan kita juga mohon pengampunan atas kesalahan kita. Kita angkat kembali pujian pertolonganmu. berada
kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau telah menyertai kami di dalam segala kegiatan kami, dalam segala apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati anak-anak kami yang senantiasa bekerja dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memenuhi kebutuhan hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami kekurangan Bapa. Terima kasih Bapa. Sandang pangan dan papan Kau senantiasa mencukupi kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Di atas semua itu Bapa, banyak salah dosa yang kami perbuat, terutama sering kami melanggar perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau ampuni segala dosa kami, baik melalui tutur kata kami, mulut kami, bahkan hati kami Bapa, sesama teman kami, sesama keluarga kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur. Pada pagi hari ini Mazmur terambil dari Mazmur 47 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10. Mazmur 47 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu baik yang di gereja maupun di rumah, ayat ke-7. Saya mulai dari ayat ke-6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Ada Satu Sobatku. Tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu
bersama gereja Tuhan di segala tempat dan jamar, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang tinggal bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian persembahanku. Bawa ke
baru kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Senantiasa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk berkat-Mu yang betul melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mengembalikan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Jangan Engkau melihat seberapa kami memberi Tuhan, tetapi ketika kami ada ketulusan hati kami memberi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang mengelola akan persembahan ini Tuhan. Bila persembahan yang kami persembahkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh berguna untuk kerajaan-Mu, khususnya di gereja kami ini Tuhan, untuk boleh bertumbuh menjadi kerja yang besar, yang boleh menjadi berkat banyak orang di luar sana ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna, dengan doa yang sempurna yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Sudirman Waruru. Namun sebelumnya kita naikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik dan maha kasih yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus
karena kami mau mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau kurniakan kepada kami. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang selalu memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memberikan ketenangan di dalam hati kami semua, dan sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami memahami, sehingga kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, Engkau pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengurapi mulut dan lidah hamba-Mu, supaya apapun apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dan biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi, salam. Ya. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengizinkan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan seluruh majelis dan seluruh jemaat yang telah mengizinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, langsung aja Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam firman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanan. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bertergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa kita masing-masing pasti memiliki pengharapan. Ya. Kita memiliki pengharapan yang berbeda-beda. Ada juga yang kita memiliki pengharapan seperti kedepannya ingin sukses, dan ada juga yang memiliki pengharapan supaya ia memiliki harta yang lebih banyak, dan ada juga yang berpengharapan supaya sesuatu yang ia inginkan itu ia mendapatkan. Nah, pengharapan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sesuatu yang kita harapkan atau keinginan kita itu supaya nyata gitu. Nah, kita pasti mengharapkan Bapak Ibu, artinya kita seperti mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pasti kita juga mengharapkan seperti kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pribadi maupun di dalam keluarga. Kita juga mengharapkan supaya Tuhan memberikan umur panjang kepada kita, dan banyak hal lagi yang kita harapkan supaya nyata di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, mengapa harus kita memiliki pengharapan, dan kepada siapa kita berharap sepenuhnya?
Mengapa kita memiliki pengharapan? Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka kita tidak ada kerinduan atau tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri. Tidak ada tujuan, sama seperti robot ya, yang digerakkan oleh alat. Hidup itu tanpa ada pengharapan, tidak ada rasanya, hambar. Pada pagi hari ini Rasul Paulus mengajak kita untuk terus bertekun di dalam iman, untuk teguh di dalam kehidupan kita, dan supaya kita tidak digoncangkan dan tidak digeser dari pengharapan Injil. Artinya, mengikuti Tuhan itu harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Itu pengharapan yang sejati. Kenapa? Karena iman seseorang itu akan teguh jika didasarkan dengan pengharapan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman seseorang tidak diukur dari pengakuan diri sendiri, tetapi diukur dari kehidupannya dan keteguhan hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi ada banyak yang mempengaruhi pengharapan kita di hadapan Tuhan, seperti ilmu pengetahuan. Ada banyak orang yang sangat luar biasa dan pintar, tetapi karena kepintarannya itu, ia memakai kepintarannya itu dan mencocokkan di dalam Alkitab dan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, sehingga ia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang mempengaruhi lagi pengharapan kita di dalam Tuhan, seperti harta. Ada banyak orang yang memiliki harta yang banyak, sehingga ia tidak fokus lagi berharap kepada Tuhan, tetapi ia selalu fokus pada harta yang ia miliki, sehingga lama dan hari ke hari ia menjauh daripada Tuhan. Dan ada juga yang mempengaruhi pengharapan kita di dalam Tuhan, seperti ada seseorang yang menjanjikan kepada kita yang kita rasa bahwa itu menguntungkan diri kita sendiri, dan sehingga itu menjadi sandaran bagi kita, bahwa kita tidak tahu bahwa janji itu menjebakkan kita pada pengharapan yang sia-sia. Itu kita harus perlu hati-hati dan waspada dalam hal itu, supaya pengharapan kita itu selalu teguh di dalam Tuhan. Dan pengharapan-pengharapan seperti itu membuat orang terpengaruh dan membuat orang bersandar pada pengharapan yang sia-sia, sehingga tidak lagi berpengharapan di dalam Tuhan. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu, Injil dan kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang pengharapan yang pasti di setiap aspek kehidupan kita, yaitu pengharapan di dalam keselamatan, pengharapan di dalam perlindungan Tuhan, pengharapan dalam kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan pengharapan hubungan antara sesama kita dan terutama kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita,
supaya kita memiliki pengharapan seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita supaya memiliki pengharapan yang benar itu di hadapan Allah? Yang pertama yaitu bertumbuh dalam kebenaran. Mari kita membacakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 19. Amsal pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Firman Tuhan ini memberikan dua pilihan bagi kita. Kalau kita memegang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup. Tetapi kalau kita mengejar kejahatan, maka kita akan mati. Di sini bukan mati jasmani, tetapi mati rohani. Ketika kita memegang pengharapan kebenaran, maka kita akan memiliki hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita selalu berpegang dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena janji Allah itu bukan janji yang sia-sia, tetapi janji Allah itu sesuatu yang pasti yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi tidak salah jika Paulus selalu memiliki kerinduan terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ia sudah tahu bahwa ia memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Ia memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, sehingga kebanyakan pun ya, cobaan yang ia hadapi, tetapi kerinduannya di dalam Tuhan tidak pernah tergeser. Kenapa? Karena ada kerinduan, ada pengharapan yang pasti yang ia tahu di hadapan Tuhan, bahwa ia memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan, sehingga ia memiliki kerinduan terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kita, supaya kita selalu bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita memiliki pengharapan itu dan pengharapan yang pasti di hadapan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu menjadi berkat dalam perbuatan. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Pengharapan yang benar itu dibuktikan dengan perbuatan dan kehendak hati yang kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga buah roh itu akan nyata di dalam kehidupan kita ketika kita menyatakan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ketika kita, perbuatan kita akan menjadi berkat bagi seseorang, maka secara otomatis buah roh itu akan nyata di dalam hidup kita. Baik tindakan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, harus menjadi berkat, agar buah roh dan kemuliaan Allah itu
nyata di dalam kehidupan kita dan juga menjadi terang bagi sesama kita. Itu yang Tuhan harapkan kepada kita, supaya kita menjadi berkat dalam perbuatan kita, menjadi contoh dan menjadi teladan, agar pengharapan kita itu menjadi nyata seperti yang kita imani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu bertahan dalam iman. Bertahan dalam iman. Mari kita membuka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap hidup setia sampai akhir hidupnya. Kekristenan yang sejati diukur dari kesetiaan hidupnya, diukur dari tindakan hidupnya, dan sampai ia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Seperti Paulus telah juga melewati berbagai peristiwa yang mengancam nyawanya. Ia selalu menghadapi segala pencobaan di dalam pelayanannya. Tetapi ia tidak menghalangi pengharapannya dan imannya itu di hadapan Tuhan. Imannya tetap bertahan di hadapan Tuhan. Sekalipun ia menghadapi segala berbagai cobaan, penganiayaan, dan bahkan sampai akhir hidupnya, ia mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Seperti contoh Bapak Ibu, contoh sederhana. Seorang olahragawan yang lari maraton tidak pernah ketika seseorang itu menghadapi final dalam pertandingan, tidak pernah ia hanya duduk diam saja di rumah. Tetapi ia selalu terus berlatih dan berlatih terus dan terus sehingga ia mampu meraih kemenangan. Orang yang menang juga tidak pernah ia berlari hanya setengah jalan. Tetapi orang yang memiliki kemenangan sampai ia di garis akhir, baru dinyatakan menjadi orang kemenangan dalam sebuah pertandingan. Artinya di dalam kehidupan kita juga banyak juga pertandingan yang kita harus hadapi. Baik itu masalah dalam keluarga kita, baik itu masalah dalam pekerjaan kita, dan baik itu masalah dalam diri kita sendiri. Itu adalah ujian iman kita di hadapan Allah. Bukan karena kita memiliki iman itu maka perjalanan kita akan berjalan dengan mulus. Tetapi iman seseorang itu selalu diuji. Nah, Tuhan selalu menguji. Kenapa? Supaya iman kita itu selalu kokoh. Dan ketika kita
melewati ujian tersebut, maka iman kita semakin naik level. Seperti contoh, anak sekolah tidak pernah naik kelas tanpa ia menghadapi ujian. Tidak pernah seorang pun anak sekolah naik kelas tanpa menghadapi ujian, tetapi ia selalu menghadapi ujian. Kalau anak sekolah itu tidak mau mengikuti ujian, maka ia juga tidak naik kelas. Gitu. Tetapi guru juga yang memberikan ujian tersebut, ia sudah memiliki kunci di tangannya. Ada kunci di tangannya. Dan ketika anak sekolah itu menghadapi ujian dan mengerjakan ujian itu, maka ia mendapatkan nilai dan ia naik kelas. Begitu juga dengan kerohanian kita. Banyak cobaan di dalam hidup kita, banyak masalah di dalam hidup kita yang kita hadapi. Tetapi kuncinya ada di tangan Tuhan. Tetapi bagaimana kita merespon cobaan itu, masalah itu yang kita hadapi? Ada kata-kata berkata, ya, tidak ada masalah terhadap masalah, tetapi yang menjadi masalah cara kita merespon masalah tersebut. Artinya bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, apakah kita menjadi panik? Apakah kita merespon masalah itu panik, atau kita merespon masalah itu dengan tidak ada harapan? Tetapi orang yang memiliki pengharapan di hadapan Tuhan, tetapi ia selalu menghadapi masalah tersebut dengan kedamaian, dengan tenang, dan ia selalu berdoa di hadapan Allah, karena ia tahu bahwa Tuhan memberikan kunci dan jalan keluar bagi dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anak Tuhan yang sejati bukan ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan bijak dalam menghadapi ujian tersebut. Bukan ia berdoa kepada Tuhan supaya cepat selesai. Kalau kita berdoa kepada Tuhan supaya masalah itu cepat selesai, maka kita seakan-akan memaksa kehendak Allah di dalam hidup kita. Tetapi biarlah proses yang kita jalankan untuk menghadapi masalah itu dan dengan mengandalkan Tuhan di dalamnya, sehingga masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik. Kita harus memiliki pengharapan itu. Kita harus selalu berteguh di dalam Allah, di dalam Tuhan. Karena harapan kita adalah hanya satu-satunya adalah Allah, bukan sesama kita. Yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita adalah Allah. Maka kita, apapun masalah yang kita hadapi, harus kita serahkan di hadapan Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mari kita membacakan di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, firman pemimpin kita tadi. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, saya sangat setuju ketika banyak orang berkata di tahun 2021 kemarin adalah tahun yang penuh dengan masalah. Saya juga selalu setuju kalau ada banyak orang berkata di tahun 2021 kemarin adalah tahun yang sangat sulit.
Dan apakah di tahun 2022 ini juga kita juga menghadapi masalah yang sama atau yang berbeda? Ya pasti kita menghadapi. Tetapi Bapak Ibu, walaupun di tahun 2021 adalah tahun yang sangat sulit kita jalankan, bahwa tahun yang sangat banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kita melewati dengan baik oleh karena anugerah Allah. Kita melewatinya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan imannya di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini juga pasti juga Tuhan selalu memberikan jalan keluar ke dalam kehidupan kita dan juga melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita seperti di tahun 2021. Di tahun 2021 yang katanya tahun yang sulit, yang katanya banyak masalah, tetapi karena anugerah Tuhan kita melewati. Dan Tuhan yang sama juga memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita, dan untuk menjalankan di tahun 2022 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang kita alami saat ini, ketahuilah bahwa kita memiliki iman dan pengharapan di hadapan Allah. Maka apapun tantangan yang kita hadapi atau persoalan hidup yang kita hadapi, dan janganlah kita membuat goyah dalam iman kita. Jangan membuat kita tergeser dari kebenaran firman Allah. Kita harus teguh di dalam pengharapan Injil seperti firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Karena setiap musim dan setiap tahun memiliki kesulitan masing-masing. Dan ingat, jangan pernah kita fokus pada tahun yang kita jalani. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita. Ketika kita fokus di tahun yang kita jalani, maka kita merasa kesulitan untuk menjalankannya. Apalagi banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita selalu fokus di hadapan Allah yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita, maka kita akan menjalaninya dengan baik dan penuh damai, sejahtera dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu Bapak Ibu, marilah kita selalu berpengharapan di hadapan Allah. Dan jangan kita salah memiliki pengharapan. Tetapi kita harus tahu kepada siapa kita berharap dan kepada siapa kita minta pertolongan. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita pemahaman supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan kita mengaplikasikan di dalam hidup kita dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Indah Rencanamu Tuhan.
rencana-Mu. Benar Tuhan, bahwa rencana-Mu di dalam hidup kami sangat indah. Walaupun kami tidak mengerti dan tidak memahami rencana-Mu di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan Yesus, supaya kami selalu memiliki pengharapan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak digoncangkan oleh dunia ini Tuhan, supaya pengharapan kami tidak diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya menguntungkan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau teguhkanlah hati kami supaya kami selalu berteguh di dalam pengharapan di dalam Engkau, dan supaya kami memiliki iman yang benar di hadapan Allah, sehingga kami dapat juga mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik seperti Rasul Paulus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang selalu memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami mengerti dan memahami tujuan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini, dan juga yang ada di rumah dan di manapun juga mereka berada Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan. Engkau lindungilah mereka Tuhan Yesus. Engkau peliharalah mereka Tuhan Yesus. Engkau tolonglah mereka Bapa, supaya berkat yang melimpah Engkau bernyatakan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam keluarga mereka, berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka dan segala aktivitas mereka, dan berkati juga kesehatan mereka Tuhan Yesus, kekuatan mereka dan sukacita mereka di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat khususnya Bu Titi Sauniman dan Ibu Rosalina Sampau dan adik kami Azriel yang pada saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami mohon kepada Engkau dengan belas kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa di tempat ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu ini Tuhan dijamah, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan yang sempurnanya berasal dari Allah nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Ibu Titi Sainiman dan Ibu Rosalina dan adik kami Azriel Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan, Engkau jaga dan pulihkan mereka Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan juga jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik pada saat ini Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik di dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan dan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus, yang pada saat ini COVID-19 sedang merajalela di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mendengar bahwa ada juga virus-virus yang baru yang akan datang Tuhan, yang melanda bangsa dan negara kami ini. Kami mohon dengan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dengan bangsa kami ini Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami ini Tuhan, supaya kami dapat juga Tuhan beraktivitas dengan baik Tuhan Yesus. Dan berikanlah bijaksana kepada pemerintah-pemerintah yang menangani COVID-19 ini Tuhan, baik presiden, wakil presiden, menteri dan jajarannya Tuhan, gubernur sampai ke RT dan RW Tuhan. Berikanlah bijaksana Tuhan untuk mengarahkan bangsa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan Yesus
kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus, kami juga menjalankan kehidupan kami dengan damai dan sejahtera di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau pelihara mereka Tuhan Yesus, Engkau jagailah mereka, berikanlah panjang umur kepada mereka Tuhan, agar mereka juga memiliki pemelihara Tuhan dan nyata di dalam kehidupan mereka ke perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kembali kami juga Tuhan Yesus, kami serahkan gembala sidang kami di gereja GKIN Betania di tempat ini Tuhan Yesus. Engkaulah pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di hadapan Allah. Dan biarlah juga Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dan jemaat-Mu yang ada di GKI ini Tuhan Yesus, mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus majelis dan pengurus-pengurus Tuhan lainnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah terpilih dalam pengurus ini Tuhan Yesus, dan seluruh organisasi yang ada di gereja GKIN di tempat ini Tuhan, supaya semuanya Tuhan Yesus berjalan dengan baik, dan sehingga Tuhan Yesus pengurus dan seluruh majelis dan gembala sidang kami juga Tuhan Yesus sehati sepikir dalam menjalankan tugas pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di hadapan Allah, dan jangan dengan kehendak kami Tuhan Yesus, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sudirman Baruru yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengaminkan firman Tuhan sekalian menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian "Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu". Tempat kudus-Mu Tuhan.
Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ingat senantiasa akan firman-Nya dan lakukan dalam kenyataan hidup sehari-hari, dan kini pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah sudah selesai, mohon kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan menyampaikan warta pada Minggu siang hari ini. Untuk petugas ibadah Minggu pada tanggal 23 Januari, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Jojur Minaria Santoso, dan liturgi dilayani oleh Diaken Andreas Arifianto, dan doa persembahan dilayani oleh Diaken Glora Sembiring. Ibadah Komisi Muda-Mudi. Ibadah perdana Komisi Muda-Mudi pada tahun 2022 akan diadakan secara tatap muka pada jam 3 sore nanti dengan tema kebersamaan. Liturgi dilayani oleh Saudari Anabel dan pembicara oleh Badan Pengurus Muda-Mudi. Diharapkan untuk orang tua sekalian dan adik-adik untuk datang pada sore hari nanti. Dan ibadah Komisi Wanita. Ibadah tatap muka Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 18 Januari pukul 6 sore dengan tema kesaksian dan pujian, dilayani oleh liturginya Ibu Reni Arifianto dan pembicara BPKW. Dimohon untuk ibu-ibu sekalian menjaga protokol kesehatan. Untuk ibadah Komisi Pria dilakukan secara online pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 7 malam dengan acara Praise and Worship. Liturginya oleh Bapak Daud Aribowo Mesa dan pembicara oleh BPKP. Metode persembahan, kita persembahan ada metode transfer dan metode secara langsung di gedung ibadah. Untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening BCA atas nama Glora Sembiring. Doa fajar dilakukan setiap hari Sabtu jam 5 subuh sampai dengan jam 6. Dan untuk komitmen dana misi, segenap majelis Dana Misi mengucapkan terima kasih atas jemaat sekalian yang sudah memberikan dananya untuk pelayanan misi. Dan untuk pelayanan misi ada 2 pospay yang dilayani, yaitu di pospay Ringinsari, Boyolali, dan pospay di Krakatau di Medan. Untuk bisa mentransfer ke rekening BSCA juga atas nama Glora Sembiring. Nah, kami segera majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada bulan Januari. Terima kasih, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kembali kita naikkan satu pujian
setiap langkahku. Kami persilakan duduk kembali untuk ambil saat teduh.